Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini, ente masih muda. Bukan berarti muda dalam bidang agama dibedakan dengan yang tua, enggak. Ketentuan agama tetap berlaku bagi yang tua dan muda. Bahaya yang tidak disadari ketika orang itu beragama tetap menyerang yang tua dan yang muda. Keberuntungan orang dalam menjalani kewajiban dia kepada agamanya atas perintah Allah Ta'ala melalui wahyunya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW berlaku untuk tua dan muda, sehingga hal-hal yang membahayakan dan merugikan pun berlaku buat tua dan muda. Yang jadi permasalahan mana yang kira-kira ente bisa hindari sebatas yang ente mampu, ya hindari. Mana yang ente jalani tapi ya Allah belum kuat-kuat banget untuk saling menghindari, kurang-kurangi. Bisa ngerti kenapa? Sebab pemberitahuan agama ada dua, untung rugi. Untung kalau ente sadari diberitahukan, lalu ente jaga jarak dengan pemberitahuan yang itu kerugian. Tuh, beruntunglah kamu kalau ente bisa jaga jarak dari pemberitahuan agama yang itu merugikan. Rugilah kamu kalau diberitahukan tapi kau laksanakan apa yang jadi kerugian. Nggak ada lagi sesuatu yang bisa menebus kerugian orang dalam agama. Karenanya majelis ilmu itu amat sangat memiliki peranan penting bagi setiap insan yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tuh, fungsi majelis ilmu memberikan sentuhan kesayangan. Boleh saja guru juga nggak sadar. Sehingga berkah ilmu guru, si guru disentuh pikirannya untuk kembali sadar dari pelajaran yang diperoleh dari guru-gurunya. Sehingga ketika guru sudah mulai sadar akan fungsi ilmu yang dipelajari dari guru-gurunya, baru dia bisa memberikan sentuhan pemberitahuan yang manfaat buat anak didiknya atau masyarakat di lingkungannya. Sehingga manfaatlah ilmu sang guru, terpenuhilah apa yang jadi harapan agama untuk orang-orang yang seagama dari pemberitahuan ilmu sang guru. Ingat, agama ada untung, ada rugi. Untungnya ya selagi kita bisa berbuat sebatas yang mampu. Ruginya ketika kita hendak berugi dari keberuntungan yang diberitahukan ilmu oleh agama itu sendiri. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dikatakan sebagai berikut. Ma yaskunu hubbud dunya qalba 'abdin. Makna bebas. Seorang hamba Allah Ta'ala, kita insya Allah termasuk hamba ya, amin ya Rabb, mudah-mudahan ya. Namanya kita hamba, oh ya, ibarat pembantu. Kita pembantu tentu punya tempat di mana kita membuang atau menawarkan jasa kita atau menghabiskan tenaga kita pada sebuah tempat. Pemilik rumah itu namanya majikan. Kita hamba Allah Ta'ala, majikan kita sebagai pencipta. Dikatakan sebagai berikut, tiada seorang hamba Allah Ta'ala menyimpan sifat kecintaan dia di hatinya kepada urusan dunia. Tiada seseorang tersimpan atau menetap di hatinya dalam bentuk kecintaan kepada dunia. Ingat, selain Allah Ta'ala namanya dunia. Kalau agama bukan dunia. Seseorang semasih hatinya ada pada dunia, pasti bentuk kecintaannya itu masih ada. Sehingga tidak ada seseorang yang namanya hamba Allah Ta'ala semasa di hatinya cinta dunia. Tadi terasa dunia tuh, tadi itu ya. Iya, rumah dunia, kendaraan dunia, perempuan juga Loh, perempuan bukan dunia, ente nggak tahu. Ya, ini nggak bisa begini kalau ada perempuan. Ini kan gara-gara perempuan mau pakai pici, ini kan gara-gara perempuan mau pakai baju. Coba perempuan kagak, saya mau liatin tuh. Iya. Seorang hamba ya tidak menetap sifat kecintaan dia kepada dunia ilah kecuali. Pahamin dulu nih. Ente pengen nggak punya rumah? Nggak diomelin agama. Ente jalan kaki, temen ente kayak motor. Kepengen nggak kalau ente manusia berakal? Kepengen nggak ente ngaji punya motor sendiri? Kepengen nggak? Kepengen, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Yang jadi bahaya ente tidaklah menetap sifat cinta seseorang kepada dunia, melainkan ini cinta beda ente. Cinta sama keinginan beda. Iya, anda pun masih punya keinginan. Iya, orang itu masih punya keinginan. Tapi yang namanya cinta urusan dunia, waspada. Tuh.
tiada seseorang menetap hatinya dalam urusan dunia, melainkan kecuali ibarat cinta ente sama dunia. Tidak menetap tuh sifat cinta ente kepada dunia, melainkan ente akan hadapi 3 hal. Ibarat rumah, ente udah punya rumah, kumpulin rezeki dari dagang, kerja, ngobek, dan alhamdulillah dapat, bisa beli rumah, bisa ngebangun ala kadarnya. Itu hak ente. Tapi maaf, ente masih Allah pelihara, kasih bebas tuh. Karena apa? Karena kebutuhan ente harus punya tempat tinggal. Tuh, bukan dunia tuh. Tapi ketika sudah ente di hati sifat dunia ente ada dalam bentuk kecintaan, beda ya cinta dengan keinginan. Kalau cinta tuh, waduh, bilang cinta buta, udah serem. Tiada hati seorang hamba menetap sifat cinta dunianya, illa kecuali si hamba akan temui 3 hal. Illa ta'ata minha bisalasin, kecuali ada 3 hal yang melekat pada diri seorang tadi yang sudah dibawa oleh hati, otak, pikiran, dan perbuatan cari dunia. Belum pahamin nih. Ingat tadi bahasa anak tuh, agama ada untung ada rugi. Untung diberitahukan, ente bisa jaga jarak. Rugi kalau ente biarkan pemberitahuan tanpa kewaspadaan, ente binasa dalam kehidupan, sementara apa yang kau cari tak kau dapatkan. Kenapa? Ditelan oleh ajal lebih dulu, dibawa oleh mati lebih dulu. Seorang hamba tidak akan pernah selamat bentuk sifat cinta dia kepada dunia yang dia hadapi, yang dia jalani, melainkan dia akan dapati 3 hal, akan melekat pada dirinya 3 sifat dalam urusan dunia pasti. 1 diantaranya syughulun, kesibukan yang gak ada habis-habisnya. Syughulun la yanfaqu anahu, capek dengan kesibukan ente dari pagi sampai pagi, gak pernah ada hentinya. Selalu inti dibawa oleh rasa capek. Cari orang kaya di kampung lo yang gak merasakan lelah letih karena cari harta. Habis dari pagi pulang. Tidak seorang hamba ketika hatinya sudah dikuasai oleh sifat cinta kepada dunianya, melainkan dia akan hadapi 3 hal. Dia wajib tuh, dia akan temui 3 hal berikut ini. 1, syughulun la yanfaqu anahu, rasa kesibukan, bentuk kesibukan yang gak pernah habis-habisnya lelahnya. Kesibukan yang menyita waktu umur dia karena lelah yang terus melibatkan diri dia dalam kesehariannya. Numpang tanya, bentuk kelelahan dan rasa letih mana yang inti bisa hindari? Semua rasa letih yang tak pernah terputus dari kesibukan inti dan keseharian. Tuh, setiap orang yang di hatinya memiliki bentuk kecintaan dunia, otaknya dari pagi sampai pagi hanya urusan itu dan itu dalam kehidupannya, dia akan temui 1 rasa kesibukan yang melelahkan tanpa putus-putusnya. Selesai. Tuh. Semasa itu jadi kewajiban dan kebutuhan untuk tegaknya inti ibadah, inti enggak jadi makhluk tertipu dalam urusan dunia. Ingat ya, dengan kesibukan yang inti jalani dengan hati dunia inti yang mengerikan, umur bertambah, kematian mendekat. Bisa dong, banyak kawan aneh ente, ada keren-keren, kaya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia yang dikejar demikian, jabatan yang diraih sejauh itu, nggak membuahkan apa-apa. Dia mati sebelum dia bisa menikmati rumah yang dibuatnya demikian besar dan indah. Dia nggak pernah bisa menikmati mobil yang dibeli, kumpulin duit puluhan tahun, nggak pernah dia biasa menungganginya. Ajal telah merenggut jiwanya lebih dahulu. Gimana tuh? Ingat ya, bahasa aneh pendahuluan. Ini pemberitahuan agama. Ada untung, ada rugi. Tuh, jalan satu-satunya pasti ente lalui. Betapa bahagia dan beruntungnya ente ada tetangga baik, kawan baik, kenalan baik, ngasih tahu kalau lo lewat sono hati-hati ya. Ada paku, ada beling, ada duri. Bang, nggak ada jalan lain. Udah nggak ada jalan lain. Nih, pasti lo mesti lalui ini. Dengan pemberitahuan tetangga, kawan, kenalan orang baik, ente mesti terima kasih media memberitahukan. Ya bang, terima kasih banyak bang ya. Bagus abang masih tahu. Ya hati-hati ya. Wah, terima kasih kita metu orang. Baru 200 meter ke jalan, astagfirullahaladzim, beling, astagfirullahaladzim, paku, astagfirullahaladzim, duri, astagfirullahaladzim, ada lubang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak orang kasih tahu. Bisa dimengerti?
Apalagi sampai tuh tujuan, kita ingat tuh jasa orang tadi yang memberitahu. Alhamdulillah, gue sampai tujuan berkah orang tadi itu, ya Allah kasih dia panjang umur, makmur rezeki. Hanya karena pemberitahuan dia lah kami bisa selamat melalui tujuan pada tempat yang diberitahukan seperti itu, yang mengerikan. Alhamdulillah. Tuh, lihat agama sebegitu peduli kepada orang yang meluk ajaran Rasulullah Sallallahu Akbar. Sama tuh. Orang dengan kesibukan kesehariannya, tambah kaya, tambah sakit. Orang tambah kaya, hidupnya tambah sakit, otaknya tambah sakit, hatinya tambah sakit, pikirannya. Tapi karena inti hidup diperlihatkan dan selalu melihat keadaan orang itu yang jadi sakit. Orang gak ingat Allah Ta'ala, sehari-hari diperlihatkan kemewahan yang ada di jalanan, gemerlap harta yang ada di lingkungan ente, di mana ente tinggal, ente sakit, jadi ente yang stres. Tuh, berasa ente orang kurang, berasa ente orang susah.